Pada pertemuan kali ini, di sesi keempat dari rangkaian parade webinar yaitu fase karir. Nah, bicara tentang karir, apa sih yang tersirat di benak rekan-rekan sekalian? Apakah karir itu identik dengan pencapaian besar seperti jabatan yang tinggi? Atau karir kita dianggap gemilang kalau kita bisa mendapat semua yang kita inginkan? Memangnya apa sih yang rekan-rekan inginkan dalam hidup ini? Rasa haus dunia yang tak pernah terpuaskan seringkali membuat kita hanyut dalam dosa, lalai dalam menjalankan perannya entah sebagai seorang ayah, ibu, anak, atau suami istri dalam keluarga. Nah, bersama Bunda Dini Sumaryanti telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bunda Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dini Sumaryanti sebagai narasumber kita pada sore hari ini, beliau sosok yang sangat inspiratif sekali ya. Merupakan inspirator orang tua hebat, founder dari komunitas Ibu Hebat, aktif berdakwah, senang berbagi ilmu tentunya. Jadi beliau akan berbagi kisah hidup beliau nih, hingga menemukan titik di mana, oh ini yang saya cari selama ini dalam hidup saya. Nah, menarik sekali ya pembahasan hari ini. Nah, langsung saja untuk menyampaikan materinya kepada Bunda Dini Sumaryanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alvanisa. Saya izin manggil Mbak ya, kayaknya umurnya seumuran anak-anak saya. Iya, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani qouli Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini di Bogor mendung nih. Ini mayoritas teman-teman dari mana, Mbak? Nisa mah dari Surabaya. Iya. Gimana suasana di Surabaya? Di sini juga mendung habis hujan deras tadi, Bu. Oh iya. Oh, di sini sih nggak hujan, tapi udah mendung, udah mulai ada geluduk-geluduk Iya. gitu. Rata Ya, mudah-mudahan ya sorenya akan turun rahmat Allah. Mudah-mudahan semua kita kesehatan. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada Mbak Ili Khairi dari Bekasi panas, ada Mbak Anissa Musliha dari Bojonggede, oh, sama dari Bojong ya. Oke, Masya Allah, terima kasih dapat undangan, senang sekali dari Rumah Umat ini untuk bisa sharing bersama teman-teman tentang masalah karir, dan saya dapat judulnya juga lumayan wow, lain daripada yang lain hari ini gitu ya. Sebentar, mohon izin untuk share screen. Belum disiapin, maaf. Saya dapat judulnya mati-matian mengejar yang tidak bisa dibawa mati. Tapi sebelum saya membahas tentang apa sih maksudnya mati-matian mengejar yang tidak bisa dibawa mati, ini bukan saya loh yang bikin judul, panitia benar-benar keren nih, panitianya bikin judulnya lain daripada yang lain. Awal-awal pala saya ada, aduh maksudnya tapi Masya Allah gitu nih, out of the box yang bikin judul ya, makasih ya panitia yang bikin judul. Oke, tadi sedikit sudah dikenalkan oleh Mbak Nisa, saya lewat aja ya aktivitas saya. Ini saya mau cerita buku-buku saya aja. Bu, ini buku pertama saya, Membangun Responsibility with Love, membangun tanggung jawab dengan cinta. Lalu buku bersama dengan para trainer di Academy Trainer, saya membuat buku Adaptive Learner, bagaimana ketika para trainer ini menghadapi kendala di atas panggung, apa yang dilakukan. Nah, ini buku saya yang lain, buku Jemput Jodoh Halalmu. Nah, kalau buku ini memang agak lain dari buku-buku saya. Sebenarnya buku ini adalah buku souvenir. Jadi Desember 2017 Desember 2017 saya mantu
Alhamdulillah dapat mantu 2, alhamdulillah soli-soli, ganteng-ganteng, mantunya laki-laki semua. Nah, karena saya tiba-tiba sebar undangan mantunya langsung 2, banyak yang tanya, "Kok bisa sih sebar undangan langsung 2, gimana ceritanya Bu Dini nggak pernah ngelihat anaknya Bu Dini, jalan sama cowok, nggak pernah ngelihat di rumah Bu Dini ada anak cowok ngapel, tiba-tiba mantu langsung dapat 2." Oh, saya tadi stop share ya. Nah, karena banyak yang nanya, ya sudahlah, saya bersama putri saya yang kedua ini, saya membuat buku Jemput Jodoh Halalmu. Buku ini sebenarnya kami persembahkan untuk para jomblo mulia. Jomblo mulia itu apa sih? Jomblo yang mengisi waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang pastinya mendatangkan pahala. Jadi di buku ini saya dan anak saya sharing bagaimana menjemput jodoh halalnya. Nah, sebenarnya kalau souvenir pernikahan itu yang banyak yang datang kan mayoritas ya teman-teman saya dan teman-teman suami. Jadi mayoritas sudah berkeluarga. Tapi alhamdulillah banyak yang bilang terima kasih souvenirnya keren, bisa kami pakai untuk membimbing anak-anak kami menjemput jodoh halal mereka. Dan karena ya mama milenial, bapak-bapak milenial itu kalau bilang terima kasih kan di sosial media. Jadi banyak yang tahu, akhirnya banyak juga yang minta bukunya. Alhamdulillah buku ini sudah cetakan kedua. Jadi sahabat Rumah Umat yang mau jemput jodoh halalnya boleh langsung japri saya. Numpang promosi. Itu buku yang lain, ini juga buku yang baru, Menemukan Bahagia Dalam Dirimu. Nah, ini sebenarnya buku saya yang utama. Happy and Productive Parent. Ini buku saya yang jadi modul kelas-kelas parenting yang saya ampuh. Nah, teman-teman, kita masuk materi. Ketika kita bahas tentang ketika teman-teman, di kepala teman-teman apa nih yang pertama di kepala ketika baca judul mati-matian mengejar yang tidak bisa dibawa mati, apalagi kaitannya dengan karir, gitu ya. Ya, apa yang di kepala teman-teman? Boleh dong chat, di chatnya menuliskan gitu. Apa yang terbayang tentang karir, ngebahasnya mati-matian mengejar yang tidak bisa dibawa mati judulnya. Silakan, saya tunggu chatnya nih teman-teman, sahabat Rumah Umat. Krik krik, krik krik. Apa yang terbayang? Kerja mati apa baru menghasilkan harta yang tidak bisa dibawa mati, kata Mbak Anissa Muslihah. Oke. Yang lain? Saya pikir tadinya uang, tapi kalau uang menurut saya bisa dibawa mati dengan sedekah-sedekah jariah kan nggak putus amalnya. Oke. Harta tahta wanita, oh ini. Bukan harta tata Renata ya Mas Saiful. Oke. Yang lain lagi chat. Oke. Usaha meraih rezeki, kata Mas Doni. Nih Mas Doni ini, wah kenal saya udah berapa lama, trainer keren yang levelnya udah mendunia. Masya Allah ada di sini jadi rada-rada gregeli kalau kata orang Jawa. Capek tapi sia-sia, kata Mbak Alvanisa. Oke. Ada lagi? Berarti kita sudah sefrekuensi nih dari jawaban-jawabannya ya. Bahwa yang namanya kalau karir, mengejar uang, mengejar tahta, mengejar wanita, atau usaha mencari rezeki gitu. Jangan sampai waktu yang sudah kita habiskan itu mati-matian kita mengejarnya tapi nggak bisa dibawa mati. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal karir, saya pernah bermimpi juga jadi wanita karir.
pengen jadi wanita karir, punya jabatan tertentu, punya penghasilan tertentu, itu pernah jadi mimpi saya. Pernah juga mimpi punya karir jadi peragawati. Ini waktu SMA. Pernah pengen juga jadi pramugari. Pernah juga mimpi pengen jadi sprinter karena saya juara lari. Pernah juga pengen masuk klub voli nasional yang keliling dunia dengan ke klub volinya. Semua pernah saya impikan. Alhamdulillah ketika saya mahasiswa, dalam perjalanan saya banyak ikut kajian-kajian, dalam perenungan saya mendapat jawaban atas pertanyaan ini sering menghampiri saya ketika saya SMA. Ya, untuk apa saya hidup di dunia? Ini pertanyaan ini kerap menghampiri sejak saya SMA. Jadi waktu SMA itu karena saya anak pindahan dari Jakarta ke kota kecil di Boyolali. Nah, saya termasuk anak yang populer di kota saya. Lalu suka ikut-ikutan gengnya anak-anak yang suka kebut-kebutan. Wah, kalau habis ngebut, apalagi kalau ngebutnya di Merapi, di jalan Merapi Merbabu itu kan, wah jalannya berkelok-kelok, ngebut-ngebutan naik motor di situ, rasanya puas banget. Karena adrenalinnya terpacu, jadi berasanya puas banget. Tapi kalau dikejar polisi bisa kabur itu, wah puas banget. Nah, tapi ketika saya habis kebut-kebutan seperti itu, waktu SMA terus masuk kamar tuh saya suka bertanya, kok rasanya di dada kosong, rasanya nggak enak, ada rasa bersalah. Padahal pas melakukan aktivitas bersama teman-teman saya itu puas banget, bangga banget. Lalu saya menemukan jawabnya kenapa saya plong, karena saya merasakan ada perbedaan. Saat mahasiswa, saya ikut berbagai aktivitas kajian Islam, saya ikut berbagai kegiatan Islam, itu rasa yang saya dapatkan itu sama puasnya, adrenalinnya muncul, nggak tahu saya kenapa puasnya itu sama dengan rasa ketika saya ngebutan waktu SMA, bahkan ngebutnya di Merapi. Rasanya sama yang saya rasakan ketika ikut kajian-kajian. Lalu setelah masuk ke kamar kos dan sendirian, rasa itu tidak hilang. Itu yang saya temukan ketika saya mulai ikut kajian-kajian Islam, mulai hijrah. Udah lama banget, tahun 1987-an. Nah, dari situ saya jadi hobi ikut kajian. Tidak ada kajian yang kayaknya saya kuliah di Bogor, di PB, banyak kajian, banyak asistensi agama, itu saya ikutin semua. Saking kayak menikmati banget rasanya. Dan nggak hilang setelah sampai rumah. Beda dengan kalau kebut-kebutan, nikmat, adrenalinnya dipicu, tapi sampai kamar sendiri kosong, melompong. Saat itulah saya menemukan jawaban atas pertanyaan, untuk apa saya hidup di dunia? Nah, ketika ini sudah terjawab, maka saya dapat jawaban, saya hidup di dunia teh untuk ibadah. Maka saya bertanya lagi, mimpi-mimpi saya, kalau saya jadi sprinter, kira-kira bisa nggak ya jadi ibadah saya, gitu kan. Saya juga mikir lagi, kalau saya jadi wanita karir, bisa nggak ya jadi ibadah buat saya? Kalau saya jadi pragawati, bisa nggak ya jadi ibadah buat saya? Itu semua saya pertanyakan lagi. Akhirnya saya menemukan pilihan yang karir yang akan saya pilih, yang memudahkan saya untuk ibadah kepada Allah, untuk setiap aktivitasnya itu dipastikan mendatangkan pahala, yaitu karir saya adalah sebagai Ummu Warobatul Bait. Ini yang saya pilih sejak saya mahasiswa, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Alhamdulillah, begitu lulus ada yang mau. Jadi langsung karir ini bisa saya lakukan. Dan karir yang saya pilih lagi adalah menjadi pengemban dakwah. Inilah karir yang ketika saya sudah berhijrah, saya pahami sebagai karir utamanya seorang wanita, yaitu sebagai Ummu Warobatul Bait dan pengemban dakwah. Saya pilih karir ini.
ternyata, tapi ketika saya sudah memilih karir saya sejak mahasiswa itu, saking rajinnya tiap hari ikut kajian, maka alhamdulillah di tingkat 2 akhir itu saya sudah ditawari untuk jadi asisten agama. Walaupun masih asistennya asisten agama gitu ya, masih koasisten. Masih itu saya sudah ikut kajian gitu ya. Nah, dengan seperti saya ngerasa bahwa ilmu agama saya sudah cukup lumayan banyak. Tapi ternyata pilihan saya untuk menjadi Ummu Warobatul Bait, ibu dan pengatur rumah tangga serta pengemban dakwah itu menghadapi ujian. Ngerasanya sudah punya ilmu buat melaksanakan semua pilihan karir yang saya sudah tetapkan. Tapi ternyata tidak mudah. Putri saya ini waktu kecil betean aja, cemberut aja, namanya Askria sampai dipanggilnya Askiprut. Nggak mau gaul di rumah aja, nggak punya temen. Ngomongnya pedes. Lalu putri saya yang nomor 2, masuk SD belum bisa baca. IQ-nya rendah, prestasi belajarnya rendah. Nah, jagoan saya ini satu-satunya. Itu dulu saya demi dia gitu ya, saya bikin bersama teman-teman saya buah masjid. Nah, itu kalau ada anak yang nangis di TK, maka ibu-ibu yang nungguin anaknya di masjid bilang, paling yang bikin nangis anaknya kepala sekolah. Nggak di sekolah, nggak di rumah terkenal, suka bikin nangis temennya. Benerin Eternit rumah tetangga pernah, saya nggak tahu apa yang dilakukan jagoan saya sampai genteng dan Eternit rumah tetangga jebol. Kalau benerin kaca atau genteng mah biasa. Digedor tetangga maghrib, dok, assalamualaikum. Bisa ngedidik anak nggak? Bu, sini saya bantuin, saya tabokin. Pernah. Ya, di saking destruktifnya anak saya ini, kalau dia membuat nangis temannya, saya minta dia untuk minta maaf ke ibunya, bukan minta maaf ke temannya. Karena kalau minta maaf ke temannya udah nggak ngaruh buat dia. Abis ngedorong temannya nangis, dia datang, maafin ya, gitu. Abis mukul temannya nangis, maafin ya, gitu. Udah biasa. Nah, saya minta dia untuk minta maaf ke ibu temannya. Alhamdulillah agak berkurang destruktifnya. Jadi kalau itu tuh ibunya Ken, tadi bikin nangis kan, minta maaf ke ibunya Ken. Itu ibunya Sofi, tadi nangisin Sofi, minta maaf. Itu lumayan mengurangi destruktif anak saya. Dan yang sampai saat ini masih, kalau ingat tuh sedih, saya harus nemani dia untuk minta maaf ke ibu temannya karena ngejambak rambut sampai kulit kepala temannya endut-endutan. Saya bingung, kenapa ya anak-anak saya kok begini, kenapa ya saya kok bawaannya kalau di rumah tuh maunya marah aja, gampang banget marah. Saya nggak mau, saya tahu marah, saya hafal, la takdub walakal jannah, janganlah engkau marah maka surga untukmu, saya tahu. Tapi kenapa saya nggak bisa menahan diri, gampang banget marah, gampang banget emosi. Kita kok udah habis marah sedih sendiri, padahal kesalahan-kesalahan yang mereka buat tuh ya kesalahan-kesalahan kecil. Ya wajar gitu. Saya kalau sudah lagi eling mah ya tahu itu teh karena mereka belum sempurna akalnya, karena mereka belum sempurna motoriknya. Kerasa banget ngejalanin hidup teh berat. Mungkin saya juga termasuk ibu yang ya termasuk ibu yang stres orang, tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau saya udah lelah banget, saya me time-nya itu ke salon. Di salon itu kok dipijet, di facial itu saya air matanya keluar aja ngalir. Kalau ditanya sama terapisnya, "Ibu lagi ada masalah?" Enggak tahu, tapi air mata saya bercucuran. Saya pikir pasti ada yang salah dengan diri saya. Maka akhirnya alhamdulillah suami juga ngizinin, saya banyak ikut kelas-kelas parenting karena saya merasa ada yang salah. Sampai suami saya bilang, "Udah dong, ikut trainingnya, udah dong ikut kelas parentingnya. Ini kalau istri-istri orang mungkin ngabisin duit di mall ya, jadi barang kalau istriku ngabisin duitnya di tempat training." Belajar karena saking pengen tahu, pengen berubah, ada apa dengan diri saya kok
anak yang saya sangat cintai, anak yang, apa ya, anak yang sangat saya sayangi, anak yang saya harap-harapkan. Bahkan pada saat saya masih gadis pun saya sudah menetapkan bahwa pilihan karir saya adalah, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ummu warobatul bait, tapi kenapa Allah kasih semua yang saya mau gitu ya, yang ada saya perlakukan mereka dengan sangat tidak baik. Alhamdulillah, eee punya rezeki buat ikut kelas-kelas, alhamdulillah juga punya waktu, dikasih waktu dan kesempatan oleh Allah dan oleh suami. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi. Putri saya ini yang nomor 1, eh, alhamdulillah lulus S2 di usia 24 tahun di bidang yang memang jarang di Indonesia aja masih pakarnya itu nggak sampai 5 di bidang bioinformatika. Di usia belum 24 tahun. Saat ini sedang, dan begitu dia lulus, dia alhamdulillah bersaing di Belanda mendapat pekerjaan di sana. Dua kali dia teken kontrak, lalu dia pulang ke Indonesia, sekarang, membantu Departemen Kesehatan untuk membangun, database genomnya orang Indonesia yang belum ada. Ini putri saya yang kedua, yang masuk SD belum bisa baca, bahkan boro-boro bisa baca gitu, huruf pun dia nggak kenal. Dia hanya tahu 2 huruf, huruf F dan A, karena panggilannya Fafa. Tahu gitu, nyesel juga saya panggil Fatimah Farunisa, lumayan 11 huruf. Nah, anak yang dulu masuk SD-nya belum bisa baca, alhamdulillah lulus IPB juga bisa cum laude, dapat beasiswa di De La Salle University Filipina bidang manajemen, dan dia pernah menjadi pembicara termuda di sebuah konferensi internasional di Turki. Nah, kalau yang jagoan ini, alhamdulillah sekarang sedang S1 di Al-Azhar juga program beasiswa. Saya suka diledekin teman-teman saya, ini mah ibu yang malas ngebiayain anaknya. Semua anaknya dapat beasiswa. Alhamdulillah mereka semua dapat beasiswa, dan yang terpenting alhamdulillah semua mereka sejak SMA itu sudah aktif di Rohis. Pokoknya orang tua tuh ya kalau anaknya aktif di Rohis itu udah paling tenang deh. Yang namanya pergaulan bebas udah lewat ya, yang namanya apa yang rusak-rusak itu insya Allah terhindar kalau anaknya aktif di Rohis. Lewat ujian itu alhamdulillah saya banyak belajar, nggak merasa cukup dengan ilmu yang merasa saya udah punya bekal sejak saya kuliah, dan lebih daripada itu hasilnya bagaimana saya mengasuh, pengalaman saya mengasuh keempat anak ini dari ibu yang stres, dari ibu yang galak, yang marah-marah aja, saya berusaha berubah untuk menjadi ibu yang happy lalu produktif. Alhamdulillah anak-anaknya berubah. Nah, ini saya tuangkan di buku saya, Happy and Productive Parent, sudah dibawa kemana-mana, sudah di trainingnya disampaikan dari ujung timur itu di Kota Bima dan ujung barat di Banda Aceh. Bahkan juga sudah jalan-jalan ke ngisi di Hannover, Jerman, kemudian di Rotterdam, di Paris, dan di Paris nggak di kota Parisnya, di pinggiran kota Paris, dan di Mesir. Buku ini adalah isinya bagaimana saya mengasuh mereka. Bukan anak-anak yang bermasalah ini yang saya rubah, tapi saya sebagai ibu yang berubah. Pilihan karir saya menjadi ummu warobatul bait lewat ujian Allah menghasilkan buku. Dan semua pencapaian saya ini bukan target utama saya. Target utama saya adalah menjadi ummu warobatul bait. Dari saya belajar, dari saya berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik, bukan ibu yang stres, yang menganggap marah-marah itu hal biasa. Alhamdulillah jadilah buku, jadi trainer, dan sekarang juga di
dinas pendidikan, di Direktorat Pendidikan, termasuk narasumber untuk rumahku sekolahku. Itu saya panggilnya apa ya, sahabat rumah umat. Sahabat rumah umat semua, saya biasa manggil teman-teman, tapi enaknya sahabat rumah umat. Itu perjalanan karir saya. Ya, pilihan karir saya utama adalah menjadi Ummu Warobatul Bait dan pengemban dakwah. Dengan banyaknya ujian dari Allah, ternyata ujian itu menguatkan saya di dalam saya mengejar karir saya. Bahkan Allah memberi hadiah-hadiah buat saya, ini semua aktivitas ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada saya dengan pilihan karir saya. Nah, apa yang ingin saya sharingkan, yang bisa diambil ibrohnya, bahwa kalau kita karirnya mau tercapai, maka kita perlu punya 4C, visi, potensi, aksi, dan kolaborasi. Ini yang bisa insya Allah menguatkan karir kita. Visi. Kenapa perlu visi? Kita tahu Rasulullah mengajarkan kita juga untuk punya visi. Ada yang tahu ini hadis tentang apa? Hadis, ada yang tahu hadis tentang apa? Boleh buka itu atau boleh chat. Hadis tentang apa ini? Ada yang tahukah? Ini kalau anak-anak malah banyak tahu. Mbak, Mas, ada yang tahu ini hadis tentang apa? Ini hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel. Ya, hadis ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat pada saat perang Khandaq, di mana pada masa itu kaum muslimin dikepung oleh koalisi pasukan Quraisy, kemudian Nasrani Bani Ghaftan, dan Yahudi. Jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit, harus membangun, menggali parit, bukan parit sih ya, kalau saya ngebayanginnya memang faktanya itu sungai kecil, panjangnya 5 km lebih, lebarnya 4 meter lebih, dan dalamnya 3 meter lebih. Nah, sungai kecil ini harus digali di luar kota Madinah. Untuk apa? Supaya ketika terjadi perang tidak hancur kota Madinah. Maka dengan peralatan seadanya, sungai kecil digali. Dengan keadaan kaum muslimin yang kelaparan dan pada masa itu musim dingin. Di tengah ancaman blokade dari musuh-musuh kaum muslimin. Lalu Rasulullah menyatakan, kelak kita akan menguasai 2 kota Roma. Kebayang nggak sih, sahabat rumah umat, kalau kita gitu ya, yang misalnya orang Indonesia nih dengan kondisi sekarang, mungkin lebih terpuruk dari sekarang, jumlahnya lebih sedikit dari sekarang, lalu pemimpinnya bilang, kita kelak akan menguasai Amerika dan Uni Eropa. Kira-kira apa yang di kepala kita? Kita lagi diserang, lagi di blokade lagi. Bisa jadi yang di kepala kita memang stres kali ini pemimpinnya gitu ya. Emang gimana caranya dan sebagainya. Tapi para sahabat tidak. Para sahabat nggak nanya ke Rasulullah, gimana caranya Rasulullah? Aduh, Rasulullah jangan ngimpi deh. Enggak. Tapi para sahabat yang mereka ucapkan adalah, mana dulu yang akan kita taklukkan Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, Roma Timurlah yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Dan hadis ini Rasulullah ucapkan 800 tahun kemudian diwujudkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk punya mimpi. Lalu kenapa juga kita perlu punya mimpi dan punya visi selain diajarkan Rasulullah?
Penelitian di Harvard Business School, kita tahu Harvard Business School ini sekolah bisnis terkemuka di dunia. Ya, tahun 1969 melakukan 79 ya. Sorry saya lupa tahunnya. Tahun 1979. Melakukan penelitian siapa yang punya visi hidup dan siapa yang menuliskan. Hasilnya ini. 3% punya visi hidup yang jelas dan dituliskan, 13% punya visi hidup tapi tidak dituliskan, 84% tidak punya visi hidup. Lalu 10 tahun kemudian mereka dipanggil dan hasilnya adalah yang punya visi hidup jelas tapi tidak dituliskan, pendapatannya 2 kali lipat lebih besar daripada yang tidak punya visi hidup. Dan yang punya visi hidup jelas dan dia tuliskan, pendapatannya 10 kali lipat lebih besar. Dari sini bisa difahami bahwa orang yang punya visi hidup itu peluang keberhasilannya lebih besar. Maka untuk karir kita, kalau kita mau meniti karir, maka yang pertama ditetapkan adalah punya visi. Apa visinya? Apa mimpinya? Kalau saya, mimpi saya adalah menjadi warobatul bait dan pengemban dakwah yang akan menghasilkan umat terbaik. Kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik tidak hanya untuk keluarga saya tapi untuk semua keluarga-keluarga muslim. Yaitu menghasilkan generasi yang terbaik yang beriman kepada Allah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hanya itulah standar generasi terbaik. Nah, aduh maaf ternyata ada paket buat saya nih nggak. Kelamaan. Mohon maaf. Oke. Maka kembali lagi menetapkan visi. Ketika saya sudah menetapkan visi saya adalah membentuk khair ummah, generasi umat terbaik, baik untuk keluarga saya maupun keluarga-keluarga muslim yang lainnya. Tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu manfaatnya kita punya visi, kita tahu apa yang dituju, kita tahu mau ke arah mana kita bergerak. Maka ketika kita merasa kok geraknya nggak pas ya ke arah yang kita harapkan, ya berarti harus ada yang diperbaiki. Ini visi saya adalah, kenapa visinya khairu ummah, membentuk khairu ummah? Karena Allah membimbing kita di dalam Al-Quran. Di surat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah walatansa nasibaka minad dunya. Allah mengajarkan kepada kita yang namanya visi itu adalah, mimpi itu adalah, karirmu itu adalah untuk apa? Untuk dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita kejar negeri akhirat. Dengan tidak melupakan bagianmu di dunia. Kalau ini yang tertanam, maka kita nggak akan mati-matian ngejar yang nggak dibawa mati. Tapi kita akan mati-matian mengejar yang kita akan bawa mati. Yaitu mengejar apa? Mengejar negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa yang Allah anugerahkan kepada saya? Allah anugerahkan kepada saya pasangan, Allah anugerahkan kepada saya anak, maka dengan pasangan dan anak ini saya ngejar negeri akhirat.
Allah anugerahkan kepada saya ilmu agama, dengan ilmu agama saya ini saya kejar negeri akhirat. Allah anugerahkan kepada saya mata, hidung, mulut, telinga, ini saya pakai untuk mengejar negeri akhirat. Nah, inilah visi seorang muslim yang Allah ajarkan kepada kita. Allah kasih apa kepada kita, maka kita akan pakai itu untuk mengejar negeri akhirat. Itu. Ini gambaran visi saya. Maka karir kita itu untuk supaya karir kita tidak membuat kita mati-matian mengejar yang tidak dibawa mati, maka punyalah visi dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita kejar negeri akhirat. Nih, visinya. Dengan negeri akhirat ini apa yang saya kejar? Negeri akhirat saya adalah di dunianya dengan apa yang Allah berikan di dunianya menjadi khairu ummah. Ya, maka jelas gitu visi ini. Kami sekeluarga ini adalah keluarga yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sekedar beriman, tapi keluarga yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Saya dan suami pun berupaya untuk menyediakan fasilitas ke arah sana. Itu ketika visinya sudah jelas. Dan kalau sudah tertanam dengan apa yang Allah berikan mau mengejar negeri akhirat, maka yang sedang memilih sekolah pun, yang akan memilih tempat kuliah pun, yang difikirkan itu. Jadi ini cerita anak saya waktu dia lulus SMA, anak perempuan. Saya tanya, Mbak, mau milih jurusan apa? Ya aku kalau nggak kedokteran, komputer, Mi. Kenapa milih kedokteran? Ya aku kan nanti mau jadi ambil spesialis bedah tulang, terus kalau ada daerah-daerah konflik, aku mau turun ke medan jihad, ngobatin mujahid-mujahid yang terluka. Oh, itu gaya dia. Lalu, terus kenapa milih bidang komputer? Ya, nanti aku mau nge-hack pusat datanya CIA, pusat datanya Amerika. Karena pada waktu itu Amerika sedang menginvasi Irak. Ya, itu sebatas pemikirannya anak SMA bahwa ketika dia memilih jurusan pun akan dia pakai untuk mengejar negeri akhirat. Saat ini di bidang bioinformatika, dia pun ikut membangun data genomnya orang Indonesia supaya kelak gitu ya, Indonesia ini kalau ada penyakit, ada apa, itu akan lebih mudah dengan data genom, database genom yang lengkap. Dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dipakai untuk mengejar negeri akhirat. Ini teman-teman, ini sahabat rumah umat. Yang pertama, karir kita adalah supaya tidak membuat karir kita ini mati-matian mengejar yang tidak dibawa mati. Yang pertama, tetapkan visi. Visi yang bagaimana? Visi yang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita kejar negeri akhirat. Lalu, menggapai visi ini kita lakukan dengan yang kedua, mengenali potensi terbaik kita. Apa potensi terbaik kita? Kenali potensi Anda. Saya kenalin potensi saya. Saya ini banyak ngomong, tukang ngomong, seneng ngomong. Sampai kalau saya ngomong suami sama anak-anak pusing. Nah, daripada kalau saya ngomong suami sama anak-anak saya pusing, saya belajar ngomong. Jadi saya dulu ketemu, itu pertama kali saya ketemu Mas Doni Firmansyah. Saya ketemu ketika belajar public speaking. Karena saya tahu potensi saya ngomong, biar ngomongnya teratur, nggak bikin pusing suami, nggak bikin pusing anak, ngomongnya biar dakwahnya juga semakin baik, maka ya saya belajar, gitu ya, melejitkan potensi terbaik yang saya miliki. Yang dulu itu jadi kelemahan yang saya nahan-nahan biar nggak ngomong, karena kalau saya ngomong pada stres, kebanyakan ngomong, lalu potensi yang
dulu dianggap masalah, maka ini dilejitkan. Lalu potensi apa lagi? Nah, kalau saya mengenali potensi terbaik saya itu dengan Stephen. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, atau ada yang belum tahu. Adakah yang belum tahu tentang Stephen? Kalau belum tahu akan saya bahas. Kalau sudah tahu berarti saya lewat saja gitu. Adakah yang belum pernah dengar tentang Stephen? Boleh dong ngacung. Belum Bu? Oh, Mbak Vanessa belum berarti. Ada lagi yang lain? Boleh ngacung pakai reaction? Belum? Oh, baik. Berarti sebenarnya ini salah satu tools aja ya. Stephen ini salah satu tools untuk kita mengenal potensi terbaik kita. Kenapa perlu kenal? Ya itu tadi, supaya mudah untuk mengejar karir kita. Nah, Stephen itu untuk cari tahu apa sih? Untuk cari tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kalau yang di luar, kekuatan dan kelemahan itu ibarat tangan. Allah menciptakan kita dua tangan. Kalau kekuatan saya itu di tangan kanan. Secara tidak sengaja dari kecil inilah yang selalu saya pakai, tangan kanan saya ini saya pakai terus, saya latih sehingga saya menulis dengan baik dengan tangan kanan, saya makan, saya melakukan berbagai aktivitas itu dengan tangan kanan. Gitu. Nah, tangan kiri saya kelemahan. Siapa yang menetapkan tangan saya yang saya pakai adalah yang kuat ini tangan kanan? Allah. Itu yang namanya potensi, ini yang kelihatan di luar. Nah, yang di dalam kepala itu ada 5 bagian. Ya. Ini. Ada orang sensing, ya, ada orang yang memorinya kuat, ini di limbik kiri, ada orang yang dominannya belahan otak yang memimpin belahan lain thinking, kiri atas, ada yang kreatif, ini saya di sini kayaknya Mas Doni juga intuiting deh. Di sini juga di neokortek kanan, ada yang orang feeling, emosinya kuat, dan ada orang insting nalurinya kuat. Nah, kalau ini hanya salah satu tool saya pakai untuk saya mengenal diri saya. Ketika saya tahu, oh ternyata saya orang kreatif, tapi selama ini nggak ada kreatif-kreatifnya. Gitu ya, kreatif dan solutif. Tapi kayaknya banyak jadi selotip, bukan solutif gitu ya. Nggak ada gitu. Tapi ketika disampaikan karakter yang lain, Ibu pelupa ya. Oh iya, saya pelupa. Ibu kalau melakukan sesuatu suka on the spot, nggak suka terencana. Iya, itu saya banget. Loh kenapa jelek-jeleknya ada, tapi yang positifnya nggak ada, kreatifnya nggak ada. Gitu. Maka coba deh Bu, dicari Ibu kreatifnya di mana. Itu saya melakukan proses pencarian saya, kreativitasnya di mana ya. Saya kebetulan punya teman yang sama-sama orang intuiting, orang kanan atas. Tapi kalau dia kreatifnya udah kelihatan, bukunya waktu itu sudah hampir jadi. Dia senang menulis dan sebagainya. Nah, kita tuh kalau ngobrol tuh asik gitu ya. Dia sering ngeberhentiin saya ngobrol. Stop Mbak. Berhenti ngomong. Itu yang barusan diomongin keren. Ulang, aku bikin status gitu. Ada teman saya yang seperti itu. Kalau saya ngomong di ini, baru saya, jangan-jangan aku ini kreatifnya di ngomong ya. Oh iya, kalau saya bicara itu orang senang mendengarkan. Saya perhatikan bahkan pernah ketika setelah saya ikut sebuah kelas parenting, waktu itu saya belum punya TK, anak saya yang pertama masih playgroup, habis ikut kelas parenting itu saya cerita-cerita dengan ibu-ibu, kemarin aku ikut kelas parenting loh, harusnya tuh ngedidik anak begini-begini, itu semua orang ngumpul senang dengerin saya ngomong. Ya bahkan ada yang pernah bilang gini, kok seruan Mbak Dini ya yang ngomong daripada kemarin trainernya gitu. Dari situ saya nemuin, oh kayaknya kekuatan saya kreatif di bicara. Oke, akhirnya saya tadi ikut kelas public speaking. Biar bicara yang kreatif ini semakin baik. Tapi lalu saya menantang diri, orang intuiting itu kekuatannya di kata itu bukan cuma di ngomong gitu ya. Saya juga bisa menulis. Ya saya paksain, udah belajar kelas menulis, maksain nulis-nulis status,
di Facebook gitu ya. Pokoknya setiap apa kejadian gimana saya dapat ilmu, kemudian gimana saya terapkan pada anak, saya tulis, dapat ilmu saya tulis, alhamdulillah akhirnya jadi buku. Yang buku itu saya terbitkan sendiri dalam jangka waktu 8 bulan, 1000 buku habis. Bisa buat pakai umroh sekeluarga. Itu dari yang status saya di Facebook yang menantang diri, kreatifnya mesti dikeluarin. Masa orang intuiting nggak kreatif? Jadi, adakah yang terganggu? Suara saya masih terdengar, Mbak Nisa? Masih ya? Oke, berarti Jelas-jelas, Bu. oke. Nah, gitu. Jadi, kalau ditanya bagaimana kita menggapai visi, ya dengan kenali dulu potensinya. Apa potensi Anda? Bu, kalau nggak bisa tes, udahlah gampang. Apa yang paling Anda sukai? Ya, hal apa yang paling Anda sukai? Jawab itu. Lalu pertanyaan kedua, kalau Anda nggak dibayar pun Anda tetap melakukan itu. Pertanyaan ketiga, apalagi kalau dibayar, apakah Anda akan senang melejitkan hal itu? Nah, saya nih, pokoknya ngomong, saya itu jadi pembicara. Dibayar, nggak dibayar, saya bicara. Bahkan dulu itu sering sekali saya kalau mau ngisi kajian-kajian ke majelis taklim yang di pedalaman Kota Bogor itu saya bawa-bawa sendiri, saya bawa laptop sendiri, bawa LCD sendiri, belum punya pasukan. Sekarang udah punya pasukan. Ada yang nganterin, ada yang bawain laptop, ada yang ini. Pokoknya udah banyak yang ikut. Dulu sendiri pun saya senang aja. Bawa LCD sendiri, bawa laptop sendiri. Bahagia-bahagia aja. Padahal ya mending kalau naik mobil sendiri, naik angkot. Kalau suami nggak bisa ngantar. Itu sesuatu, berarti itu potensi kita, itu passion kita, itu sesuatu yang kita sukai. Penting banget untuk mengenal potensi kita supaya kita bisa mengejar karir kita. Nah, misalnya putri saya yang pertama, dia ada di sini. Waktu dia selama dia kuliah di Indonesia mah, happy-happy aja, prestasinya bagus. Kuliah di Belanda dia bilang gini, nggak ada motivasi, Mi. Aku nggak semangat. Karena saya tahu potensi dia, saya langsung nanya. Emang nggak ada yang mau dikalahin, Mbak? Karena orang thinking itu harus ada yang dikalahin. Harus ada sparring partner. Emang nggak ada yang dikalahin? Nggak ada, Mi. Di sini kuliahnya nyantai. Kalau nggak lulus ujian, nggak harus ngulang kuliah. Pokoknya ada jadwal ujian, dia bisa ikut jadwal ujian, dia bisa. Jadi orang pada nyantai, Mi. Nggak ada yang bisa aku saingin, katanya. Ya harus ada yang cari Mbak. Harus ditemuin. Kalau nggak, kamu nggak punya motivasi. Akhirnya dia menemukan ada dosennya yang pengen dia kalahin prestasinya. Alhamdulillah lulus. Nah, saat dia magang ada temennya yang bilang, "Hei Askia," temennya bule. Mereka bertiga, 2 bule, 1 Indonesia, Asia, yang bule cowok-cowok. Bilang, Askia di sini ada peluang loh. 1 lowongan. Kita bersaing yuk. Aku nggak mau bersaing nggak sempurna dengan kamu. Aku ajarin ya, kamu itu kalau sedang break, jangan meditasi terus. Jadi anak saya dapat ruangan kecil, alhamdulillah ada toiletnya, jadi dia bisa sholat kalau duha, bisa sholat kalau zuhur, asar gitu. Nah kata temennya, kamu kalau break ngumpul sama kita di pantry, makan bareng, ngobrol-ngobrol, jangan meditasi terus. Kita bersaing sempurna, kata temennya gitu. Terus anak saya cerita ke saya, Umi, kata teman aku gini, menurut Umi gimana? Enggak Mbak, jangan Mbak. Kamu kecerdasan sosialisasi kamu jeblok. Kalau kamu ikut ngobrol di pantry, yang ada kelihatan dah nggak jago ngomongnya. Tapi kekuatan kamu adalah di logik matematik kamu. Gitu, bikin program, bangun bikin analisa-analisa yang tepat, tunjukin kekuatan kamu di situ, kekuatan kamu nggak apa-apa, nggak usah nggak harus sering-sering ikut ngobrol di pantry. Nggak apa-apa kamu dibilang meditasi, sholat, dan memang harus, kalau gaul terus capek.
nggak ada istirahatnya. Istirahat kamu itu yang menyendiri. Alhamdulillah dari 3 orang dia yang mendapat pekerjaan. Itu gambaran teman-teman. Ketika kita kenal potensi, akan jauh lebih mudah untuk kita menggapai visi. Nah, itu tentang potensi. Selanjutnya, kalau kita punya potensi, sesuai kita membangun potensi kita ini, berarti kita membangun cinta. Kita akan enjoy, tadi saya enjoy ngembangin diri, saya enjoy ikut kelas, dapat tantangan segala macam, saya enjoy. Yang dulu zaman kuliah itu bisa sampai kalau saya masuk ke kelas itu ada teman saya yang teriak gini, "Dini, I miss you," gitu, saking jarangnya kuliah. Tapi ketika sesuai dengan potensi saya, bahkan saya harus ikut kelas-kelas parenting, harus mengambil sertifikasi, waktu itu sertifikasi Stephen lah dan sebagainya, itu bolak-balik Jakarta Bogor. Waktu itu namanya kereta itu masih kereta ekonomi, harus desek-desekan, padahal besoknya masuk kelas itu ada tes, sambil pulang berdiri, itu saya belajar itu nyaman-nyaman aja, enjoy-enjoy aja ketika itu sesuai dengan potensi kita. Dan kita akan bertumbuh dan dihargai. Artinya dihargai, cuan masuk guys. Gitu. Oke ya, nah itu kalau kita, padahal nggak ngejar, saya nggak ngejar, pengen jadi warobatul bait dapat cuan dari mana kalau nggak cuma dari suami. Tuh ya, tapi ketika kita optimalkan juga potensi yang lain, alhamdulillah tumbuh, enjoy, tumbuh dan dihargai. Selanjutnya, kalau kita mencapai karir kita yang bisa kita bawa mati, bukan cuma ngejar mati-matian yang tidak dibawa mati. Selain visi, potensi, tentunya lakukan aksi. Aksi apa yang dilakukan? Kalau saya aksinya 3, belajar, berbagi, sama bertakwa. Belajar terus, ketika saya ngerasa ini kok nggak benar ya, saya ada ujian ini ya Allah, kenapa saya marah-marah aja lah, wong saya dulu pengen jadi warobatul bait, wong saya ini dikenal sebagai ustazah loh, kok di rumah marah-marah aja sama anak, ngamuk aja, anak bikin salah sedikit saya udah emosi jiwa, nggak ada sabarnya gitu ya. Maka saya belajar dan belajar. Itu aksi yang saya lakukan. Lalu berbagi ya, dan bertakwa. Dorongan saya untuk belajar juga selain menyelesaikan problem yang saya hadapi, saya tahu dalam Islam itu dorongannya kuat, pahalanya besar bagi orang yang menuntut ilmu. Ini hadis riwayat Muslim, siapa saja yang mengadakan perjalanan dan usaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menganugerahkan jalan ke surga. Yuk. Lalu pada orang yang menuntut ilmu ini, para malaikat membentangkan sayap mereka kepada para pencari ilmu. Sebagai pertanda ridho dengan usaha-usaha orang tersebut. Hadis yang lain, seseorang yang mempelajari satu bab dari satu ilmu itu masih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ilmu itu laksana gudang. Sedangkan kunci pembukanya adalah bertanya. Sesungguhnya ada pahala bagi 4 golongan manusia. Orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang mendengar, dan orang yang suka. Dengan kondisi mereka bertiga, suka aja dapat pahala. Maka dengan dorongan ini, mencapai karir saya yang akan saya bawa mati itu dengan belajar. Kemudian yang kedua adalah berbagi. Ya, berdakwah, membagikan. Jadi ilmu-ilmu parenting ini saya pilih parenting Islami. Kenapa? Karena supaya dapat pahala, bukan parenting sekedar parenting umum.
Dan banyak ayat-ayat yang menegaskan perintah kewajiban untuk berdakwah, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dakwah ini adalah pertolongan dari seseorang kepada saudaranya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan pertolongan-pertolongan itu adalah bentuknya adalah bentuk cinta seseorang muslim kepada saudaranya. Maka berbagi ini saya lebih memilih dengan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk aktivitas dakwah saya. Soalnya cuannya juga pas-pasan. Jadi dan munkar ini adalah bagian dari sedekah. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, lalu sahabat-sahabat muhajirin itu komplain, Rasulullah, engkau kan tahu sendiri kami itu pergi ke Madinah berhijrah, kami tinggalkan semua harta kami, bahkan keluarga kami. Bagaimana kami bisa bersedekah, mendapatkan pahala sedekah? Lalu Rasul menjawab ini, bukankah Allah telah menjadikan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir kalian sebagai sedekah? Begitupun dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Bahkan sedekah ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini ditempatkan sebagai sedekah yang paling utama oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi ini menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini sedekah yang paling utama. Tadi dalilnya karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk sedekah, dan surat Ali Imran 110 ini. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi kamu itu umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, yang bagaimana umat terbaik ini cirinya? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka Imam Nawawi dari dua dalil tadi menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sedekah yang paling utama. Ini action saya. Dan action yang ketiga adalah bertakwa. Apa sih makna bertakwa? Bertakwa itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita action optimal. Takwa ini bagian dari action optimal, dan Allah menjanjikan, wa may yattaqillah fayat ahlahu mahrojan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi dia mahrojan, jalan keluar. Ya, bahkan wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini actionnya. Ya, actionnya adalah dengan belajar, berbagi, baik tulisan maupun melalui dakwah, melalui lisan, dan bertakwa. Terus yang terakhir adalah dengan kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan suami, dengan anak, dengan guru, dan yang pastinya dengan Allah. Minta sama Allah. Minta ridho suami. Aku mau belajar. Aku mau jadi ibu yang lebih baik. Tolong doain. Minta sama anak-anak. Umi mau jadi ibu yang lebih baik. Yang nggak marah-marah. Tolong ingetin kalau Umi marah-marah. Udah cukup sampai situ. Nggak usah ditambahin. Kalian juga jangan bikin Umi marah. Enggak. Karena action itu harus dari yang kita kuasai. Yang kita kuasai adalah saya, minta tolong iya. Termasuk cara untuk tidak jadi ibu yang marah-marah itu adalah termasuk salah satunya memastikan bahwa default saya itu tersenyum. Karena kalau kita tersenyum itu pasti susah marah. Maka saya bilang, kalau Umi
mulutnya lagi nggak tersenyum diingetin ya. Itu anak saya sampai sekarang kalau saya lagi ngetik gitu ya nggak senyum bilang gini, senyumi, jangan teori doang gitu. Ya, kolaborasi dengan guru-guru terbaik. Siapa guru yang saya mau belajar dari dia, yang dia mau mengingatkan saya ketika saya tidak bersungguh-sungguh di dalam mencapai karir saya, mencapai visi saya. Siapa guru yang mengingatkan ketika saya keluar dari jalur bahwa saya tidak mengejar yang akan saya lewati. Dan yang pastinya kolaborasi dengan Allah. Minta sama Allah. Karena dialah sebaik-baik penetap. Minta ketetapan yang terbaik dari Allah. Nah, sahabat rumah umat, inilah karir yang harus kita kejar dengan mati-matian supaya karir ini bisa kita bawa mati. Itu dari saya sore ini, saya kembalikan kepada Mbak Nisa, mangga dibuka ini. Silakan Mbak Nisa. Baik, Bu Dini, terima kasih atas materinya, diskusinya hari ini yang sangat luar biasa. Kita sesi diskusi ya Bu hari sekarang. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bu Dini, barangkali ini saya harus gimana menentukan karir saya, misalnya seperti itu. Silakan. Bisa on cam atau di chat, monggo. Bisa di chat, bisa langsung. Iya. Baik, Bu Dini, ini ada pertanyaan dari Pak Doni. Cara menyeimbangkan karir dan keluarga gimana, Bu Dini? Monggo. Oke, langsung dijawab. Iya, bisa langsung dijawab. Ini saya jawab dari sisi seorang perempuan dulu ya, seorang wanita. Kalau wanita, karir utamanya itu ya di keluarga itu. Jadi kalau wanita mungkin nggak perlu ada keseimbangan. Itulah yang harus dia utamakan. Karena berkarir di rumah itu wajib hukumnya bagi wanita. Menjadi ummu warobatul bait itu wajib. Tapi bekerja di luar rumah, nah itu hukumnya mubah. Nah jadi kalau wanita menyeimbangkannya ya berarti dia melaksanakan yang wajib dulu. Ketika yang wajib sudah bisa selesai, baru mengerjakan yang mubah. Dan yang wajib itu apa aja teman-teman? Umunya, ibunya, berarti mendidik anak ini wajib bagi para ibu. Karena yang akan ditanya adalah ibu, bukan sekolahannya, bukan gurunya, tapi ibunya dan ayahnya. Ibu terutama, karena tugas umum itu ada pada ibu. Lalu robatul bait. Robatul bait itu apa? Pengelola rumah. Memastikan rumah itu baik-baik saja, ada makanan, rumah bersih, rapi, rumah membuat keluarga itu membangun suasana yang menyenangkan, membuat anak-anak senang dan betah di rumah, itu kewajiban ibu. Nah ini tugas ibu adalah manajer. Bisa dia yang mengerjakan sendiri, bisa hal-hal tertentu, misalnya nyuci baju, nyuci piring, beberes rumah, ngepel, nyapu, bisa dia outsourcingkan kepada asisten. Tapi tetap tanggung jawabnya bahwa itu terlaksana dengan baik sehingga semua anggota keluarga merasa nyaman ada pada ibu. Ini jawaban untuk ibu. Nah, kalau untuk bapak, bapak ini wajibnya adalah menafkahi keluarga. Karena bapak itu menjadi qawam, menjadi pemimpin di rumah, Allah berikan dia status pemimpin di rumah, itu kalau dia atas nafkah yang dia berikan kepada keluarga. Maka bapak wajib mencari nafkah. Nah, penyeimbang dengan rumah, maka bapak juga punya kewajiban
terhadap pendidikan anak. Jadi kalau Bapak itu lebih ke pendidikannya. Pendidikan itu nggak harus Bapak sendiri. Nah ini manajernya, kepala sekolahnya Bapak. Pelakunya bisa Ibu. Tapi Bapak memastikan apa yang akan diberikan kepada anak, apa kurikulumnya tentang pendidikan anak ini. Gitu. Manajernya Bapak untuk pendidikan anak. Nah, gimana menyeimbangkan? Ya, berarti memang mengeluangkan waktu. Karena kalau saya termasuk aliran bukan yang quality time. Tapi tetap kuantitas itu juga perlu banget untuk membangun keberhasilan proses pendidikan. Gitu. Kemudian menyeimbangkan yang lain, lebih ke itu sih, kalau menyeimbangkan itu benar-benar memang maksa-maksain menyediakan waktu. Maka ketika Bapak terpaksa harus banyak keluar rumah, perlu bertanya, ini keluarnya benar-benar untuk nafkah atau udah lebih dari nafkah? Karena yang dituntut adalah nafkah. Itu yang perlu ditanya. Jangan sampai nafkah sudah terpenuhi, rezeki sudah alokasi, tapi masih mengejar terus yang lebih dari itu sehingga yang wajibnya di rumah terabaikan. Itu yang perlu kita tanyakan. Lalu kalau memang belum tercapai, maka nafkahnya belum tercapai tapi banyak keluar, maka bagaimana caranya? Mungkin bisa keluarga ikut keluar, keluarga jadi istri yang membawa anak menemui ayahnya supaya keseimbangan ini tetap terjadi. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih Bu Dini atas pencerahannya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Anissa Musliha. Ustazah, sebagai seorang ibu dan istri, saya sering sedih karena harus bekerja mencari nafkah. Dan di sisi lain, khawatir dengan pendidikan anak-anak di rumah. Saya harus bagaimana? Mohon pencerahannya, Bu Dini. Oke. Gini, Mbak Anissa. Ketika mencari nafkah, ya, apakah tadi benar-benar mencari nafkah atau sebenarnya sudah tercukupi? Ya, sebenarnya udah tercukupin dari suami gitu tuh udah tercukupi atau belum tercukupi. Kalau untuk membantu ekonomi dan memang harus, maka ya sama seperti bapak-bapak tadi, ya seperlunya aja gitu. Seperlunya aja sampai terpenuhi kebutuhan kita. Jangan terus kurang ini, belum punya mobil, belum ganti mobil, belum rumah dan sebagainya. Ya, sebatas kebutuhan keluarga. Barokallah Mbak Anissa yang memikirkan, mencemaskan pendidikan anak-anak di rumah, karena itu memang tugas utama seorang ibu. Pendidikan anak-anak di rumah itu di tangan ibu. Apakah bisa memastikan ketika keluar rumah bekerja anak-anak terjamin pendidikannya? Apalagi zaman sekarang yang ibunya di depan mata dia, nungguin dia aja. Saya baru dapat kasus 2 orang berbarengan ibu-ibu yang di depan, dia ngasuh anak, ya jadi ibu rumah tangga. Ya memang dia bilang memang saya tahu saya hidup di lingkungan yang tidak baik secara sosial, tapi mau gimana, kami sanggupnya cuma tinggal di daerah seperti ini. Dia meminimalisir anaknya bermain dengan anak-anak tetangga. Ketika suatu hari anaknya ada teman yang main, anak umur 9 tahun, main ke rumah si ibu ini. Lalu anak ini memang banyak tidak disukai oleh tetangga-tetangganya. Ibu ini juga sebenarnya nggak terlalu suka karena ngomongnya kasar, ngomongnya nggak baik. Anak beliau usianya 4 tahun. Anak yang usia 9 tahun ini badannya pun kecil, tampaknya seperti kurang terurus, ya seperti anak 5 tahun. Main lama, lalu hujan turun. Karena hujan turun, ibu ini juga tidak tega ngusir anak tersebut. Anak itu nonton TV berdua, ibunya ngerasa, amanlah ditinggal mandiin adik bayinya dan ditinggal sholat. Beres ibunya sholat, ibunya mencari anaknya nggak ada, dan ternyata di kamar
anaknya sedang dilecehkan oleh anak usia 9 tahun itu. Ini di rumah. Gitu. Ya. Ibunya di rumah itu bisa terjadi, Bu. Maka kalau kita bekerja mencari nafkah, tanya, memang kurang atau sebenarnya sudah tercukupi tapi kita masih merasa kurang. Karena ini kelak kita yang akan dihisap oleh Allah di sisi sininya. Itu yang akan dihisap tuh kamu beneran mau berkarir yang di luar rumah atau memang mau bekerja sesuai dengan kewajibannya yang pastinya akan kita bawa mati. Itu Mbak Nisa. Baik, bagaimana Mbak Anissa Muslihah dengan jawaban dari Bu Dini? Berikutnya pertanyaan dari Mbak Vindia. Assalamualaikum Bunda, bagaimana cara mengetahui karir yang saya jalani saat ini sudah tepat atau belum ya Bunda? Nah, bagaimana cara itu? mengetahuinya? Tadi, enjoy nggak ngejalaninnya? Happy nggak ngejalaninnya? Kalau ngedumel aja gitu ya, udah minggu sore lagi, besok udah masuk kerja lagi. Hati-hati. Anda enjoy nggak? Satu, kita enjoy. Terus kita bertumbuh. Artinya bertumbuh itu tambah pinter, karirnya juga kalau nggak bertumbuh, udahlah berat, nggak bertumbuh ya berarti enggak. Dan cuan pasti datang. Dengan sendirinya kalau itu sesuai dengan potensi kita. Kita enjoy ngejalaninnya karena kita enjoy, orang juga memperkerjakan kita enjoy, dan karena kita enjoy kita nggak pilih-pilih loh ini ngedatengin uang atau enggak. Selama saya ada waktu, selama saya bisa atur-atur, saya akan dengan senang hati ngisi dimanapun. Itu berarti saya enjoy. Saya bertumbuh, saya nggak malas buat cari ilmu. Ya, dan komunitas saya semakin meluas. Gitu. Dan yang pastinya cuannya datang. Itu cirinya. Baik, terima kasih Bu Dini. Semoga terjawab ya Mbak Vindia atas kegelisahannya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Maya dari Surabaya. Sebagai seorang single parents, bagaimana kita menyeimbangkan peran ibu dan juga bapak ke anak-anak? Nah, bagaimana Bu Dini? Menyeimbangkan, ya sebenarnya gini, jangan cemas, jangan takut, ya karena orang-orang hebat itu banyak yang lahir dari ibu yang single parent. Para imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, itu imam-imam besar yang lahir dari ibu-ibu yang single parent. Nah, maka nggak perlu repot-repot nyeimbangin. Kalau nyeimbangin nanti bingung kalau berusaha seimbang gini-gini terus gitu ya. Udah, lurus ke depan. Lurus ke depan. Ibu punya visi apa? Tetapkan. Ya, lalu visi untuk anak-anak apa? Visi untuk ibu apa? Tetapkan. Lalu pikirkan juga, kenali potensi anaknya. Biar kalau kita kenal potensi anaknya tuh nggak nebak-nebak, Bu. Mau ngelejitin anak. Guyur cintanya juga nggak nebak-nebak. Anak yang ngomong aja, kerjaannya ngomong aja, ya guyur cintanya supaya dia dekat dengan kita, nggak gampang terbawa arus di luar, ya dengan didengerin. Anak yang seneng meluk-meluk mamanya berarti bahasa cintanya juga seneng dipeluk-peluk. Anak yang seneng ngasih hadiah, mama, aku bikin sesuatu, ngasih hadiah berarti dia juga seneng dikasih hadiah. Gitu. Ya, jadi itu salah satu manfaat mengenal potensi. Kalau dari kecil. Oh, sorry saya lupa ngecas. Jadi tetapkan visi ibu, kenali potensi anak-anak dan potensi ibu, kalau perlu supaya ibu juga melejitnya lebih mudah. Lalu karena sebenarnya gini, peran ibu sama peran bapak itu kalau saya sih lebih ke, makanya saya nama komunitasnya komunitas ibu hebat. Kenapa? Karena ibu-ibu di sistem hidup kapitalis ini banyak yang punya suami tapi tetap segala-galanya dia dalam urusan ngedidik anak.
Kalau nuntut suami, ayah bantuin, apalagi kalau habis ikut parenting yang ngisi ustadz, bapak-bapak, yang bilang bapak harus gini, pulang-pulang ibunya panas, ayah tuh harusnya bantuin gini-gini. Yang ada jadi berantem. Ya, maka komunitas saya adalah komunitas, saya lebih suka ibu-ibu kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Yang di dalam kuasa kita. Fokusnya yang di dalam kuasa ibu adalah punya visi, mengenali potensi anak. Lalu tadi mengguyur cintanya sesuai dengan potensinya. Jadi nggak nebak-nebak, karena ibu yang single parent itu kan banyak urusannya. Ya cari nafkah, ya ngedidik anak gitu kan. Memilih sekolah juga yang sesuai dengan visi yang ibu tetapkan, itu actionnya. Jadi daripada bingung-bingung gimana nyeimbanginnya, fokus melejitkan karir ibu dan karir anak-anak. Dengan fokus punya visi yang sama ibu dan anak, fokus kalau anak itu lebih ke diguyur cinta. Ini bahasa saya ya, cinta tuh bukan diecret-ecret, kalau saya cinta itu diguyur, biar klebes. Gitu ya. Kalau udah anak yang sudah diguyur cinta, tabung cintanya penuh, itu nggak akan di luaran, nggak akan mudah. Kalau anak sekarang katanya kena mental, ngalamin mental breakdown. Dia tahu kok ibunya penuh cinta, ibunya mengagumi dia, memuji dia. Jadi di luar orang apa nggak masalah. Gitu. Lalu dia adalah anak yang ibunya visinya ada visi akhirat, maka kebanggaan dia adalah ketika dia bisa melakukan amal-amal soleh. Dan ketika dia nggak punya baju yang sesuai dengan OOTD yang sedang tren, dia tidak akan insecure. Itu Bu. Jadi visi itu manfaatnya di situ. Semuanya visi akhirat. Jadi yang kita bangga itu kalau kita melakukan aktivitas yang akan membawa kita kepada akhirat. Sehingga kalau nggak punya sepatu, nggak akan insecure, nggak punya sepatu yang bermerek. Kalau punya sepatu yang bermerek, alhamdulillah. Nggak punya pun nggak membuat dia insecure. Karena dia hanya akan insecure kalau dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menghantarkan ke akhirat. Itu pentingnya visi yang jelas. Visi mengejar negeri akhirat itu tertular sampai ke anak-anak. Ya, jadi ibu yang single parent pun tidak akan terlalu kerepotan. Kalau visinya jelas, kalau sudah terampil guyur cinta, gitu. Kenali bahasa cinta anaknya, actionnya itu. Ya, ibu terus belajar. Ini ibu ikut kelas ini juga berarti ibu kan sudah melakukan action. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi udah nggak usah repot-repot, seimbang-seimbang tapi fokus. Baik, terima kasih Bu Dini atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Aili Khairi. Assalamualaikum Bu Dini, mau bertanya, bagaimana mengaplikasikan teori dengan prakteknya? Kadang kita tahu teorinya, ketika praktek mungkin lelah atau jadi nggak sabaran. Mungkin malah keblinger sama kebanyakan teori. Di sisi lain, ingin mengusahakan yang terbaik untuk anak, tetap sabar, nggak gampang marah. Nah, gimana ini Bu? Oke. Termasuk saya ini juga gitu. Oke. Yes. Saya banyak banget sampai suami saya komplain. Waktunya gitu ya, waktunya dibagi. Memang suami saya yang ngedorong. Aduh, jangan ikut ini. Jadi saya akhirnya nggak berani minta uang ke suami buat ikut training parenting. Saya ngumpulin sendiri, nyisa-nyisain dari uang belanja. Saya bilang, oh, boleh ya ke suami itu cuman izin waktu, aku udah bayar sendiri kok, gitu-gitu. Ya. Lalu gimana mengaplikasikannya? Setiap saya rasa ada yang penting, saya sampaikan ke suami. Kadang saya juga cerita ke anak. Lalu saya sampaikan, Umi mau berubah yang ini ya, bantuin. Bantuinnya dengan apa? Mengingatkan. Jadi kalau saya memang menyampaikan apa ya, Umi pengen jadi ibu yang bahagia, yang nggak stres. Caranya katanya pertama senyum. Ya udah, Umi mau senyum. Nah memang Bu, ini aja kalau saya caranya adalah dengan langsung dibagi ketika saya dapat ilmu yang saya rasa ini insight-nya bagus buat saya, itu saya tulis, dibaginya saya tulis status Facebook.
Terus saya sampaikan ke semua ke anak-anak, Umi mau ngerjain yang ini, lalu kalau ada hasilnya saya tuliskan, ya udah gitu aja Bu. Lalu ya karena yang saya kerjakan itu yang saya tuliskan sebenarnya gini, banyak yang ngerasa belajar parenting banyak banget keblinger, karena sebenarnya itu ilmunya belum masuk. Ya, teori komunikasi, ketika kita belajar nih, ibu-ibu dengerin saya ngomong aja gini ya, saya ngomongnya lempeng, nggak pakai intonasi, itu dapatnya yang masuk ke sahabat rumah umat ini cuma 20%. Ketika saya berusaha, makanya saya berusaha intonasinya, saya berusaha, wah segala saya usahain lah gitu ya. Ngisi itu sampai barusan ada satpam pergi sendiri gitu ya, satpam datang mau nagih sesuatu pergi sendiri sampai dengar kemana-mana. Itu yang tertangkap baru 35% sama sahabat umat. Lalu saya paksakan bikin tayangan, saya bikin PPT itu 50%. Nah, bagaimana supaya ilmu itu tertangkap? Ilmu itu tertangkap kalau kita amalkan itu 70%. Dan akan tertangkap dengan kuat sampai 90% kalau kita bagikan, kalau kita ajarkan. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang ngerasa, wah kebanyakan udah ilmu malah nggak ada yang dipakai, karena sebenarnya belum. Paling pol itu baru 50%, itu pun belum tentu 50%. Itu 50% kalau kita ngedengerin semuanya. Ya, maka supaya nggak keblinger, supaya memang benar-benar masuk, benar-benar pinter, itu caranya adalah insight yang Anda dapat, langsung sharingkan. Itulah caranya mengikat ilmu, itulah caranya membuat ilmu itu masuk 90%. Dan diamalkan. Itu ya Bu Aili, jangan keblinger dengan ilmu yang ini, yang sudah kita itu. Oh ini ada respon. Kuncinya minta kerjasama sama suami atau anak. Di satu poin yang ingin kita ubah ya Bu. Iya. Minta kuncinya kerjasama itu bukan kita minta mereka loh. Karena ya mereka, perilaku mereka, perkataan mereka, pikiran-pikiran mereka, emosi mereka itu di luar kendali kita Bu. Tapi minta tolongnya supaya kita bisa ngendaliin yang di dalam kendali kita. Jadi Umi mau jadi ibu yang bahagia. Caranya dengan senyum. Tolong ingetin ya kalau Umi nggak senyum. Gitu. Bukan kalian, kerjasamanya bukan kalian itu pada bye-bye ya, makin jadi nggak usah, jadi nggak bikin Umi marah, nggak bikin Umi cemberut cepet tua, bukan. Tapi minta tolong. Lalu kalau mereka lagi nyebelin terus saya marah, Umi katanya mau nggak marah-marah, padahal mereka yang nyebelin. Oke, Umi nggak marah-marah, gitu ya. Umi akan senyum. Ya, itu poinnya. Tapi ingat yang dalam kuasa kita, bukan minta mereka untuk melakukan yang akan kita lakukan. Oke, betul. Ya, Bu Aili Ferry. Kalau marah, Bunda dipeluk. Ya. Masya Allah. Baik, sahabat rumah umat, ada yang ingin bertanya lagi? Saya kasih kesempatan. Atau sudah cukup ya? Kalau sama-sama Mbak Eli, semoga terjawab ya kegelisahannya. Sama kayak saya Bu Dini, suka ikut parenting gitu, workshop, tapi sampai rumah kayaknya hanya beberapa persen yang bisa diaplikasikan gitu. Semuanya makin tertangkap dibagiin, bikin tulisan setiap habis ikut kelas. Habis ini saya tunggu tulisannya ya Mbak Nisa dan sahabat umat sekalian. Iya, nanti ini nih dapat PR nih ya sahabat rumah umat, dirangkum. Di-share ya, di-tag ke saya. Ya, di-tag. Baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, dalam niti karir ada beberapa poin yang sudah dipaparkan oleh Bu Dini, yaitu pertama, menentukan visi atau misi hidup. Yang kedua, mengenali potensi diri dan berusaha melejitkannya dengan mengetahui kelemahan ataupun kekuatan diri. Lalu melakukan aksi dengan belajar, berbagi, dan tentunya bertakwa. Jadi apapun karir yang ingin kita capai, semoga tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti itu ya Bu Dini ya? Iya. Iya, Mbak Nisa, terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dini bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya, sahabat rumah umat. Dan menginformasikan kembali bahwa nanti tanggal 20 April itu ada rangkaian webinar di fase berkah melimpah, yaitu dengan pembicaranya Pak Doni Firmansyah. Nah, untuk saya minta tolong ke rekan-rekan semuanya ya untuk mengaktifkan kamera sebelum kita pamit. Kita foto-foto dulu Bu Dini ya. Mangga. Silakan teman-teman. Ya. On cam ya, kita dokumentasi dulu buat kenang-kenangan. Sudah siap? Saya hitung ya. Bentar, sudah nyala semua belum nih ya kameranya? Nah, belum nyala ini. Belum muncul. Saya tunggu. Oke, ada Mbak Vindia, Mbak Putri, Mas Saiful Arif. Sudah semuanya oke? Saya hitung. Hitungan ketiga. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya alay. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dini Sumaryanti atas kesediaan waktunya memberikan materi yang sangat luar biasa, tentunya menambah banyak wawasan dan hikmah yang kita dapat. Semoga bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan menghebatkan terhadap sesama. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekali lagi atas antusiasnya mengikuti serangkaian acara parade webinar Human Life Journey. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sebelum mengakhiri acara, mari kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alvanisa mohon undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.